Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rardian Girindawardana. Di sini saya akan menjelaskan tahap penyajian data. Langkah pertama dalam penyajian data adalah membuat tabel interval. Tabel ini penting karena akan digunakan untuk membuat diagram seperti diagram lingkaran dan histogram. Langkah pertama, kita menentukan jangkauan data atau disimbolkan dengan J. Rumusnya adalah data maksimum dikurangi data minimum. Karena data maksimumnya 180 dan data minimumnya 149, jadi 180 dikurangi 149 sehingga didapatkan jangkauan 31. Langkah kedua, kita menentukan banyak kelas atau K menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Karena jumlah data kita 34, maka K sama dengan 1 tambah 3,3 log 34, hasilnya sekitar 6. Jadi kita menggunakan 6 kelas. Langkah ketiga, kita menentukan panjang interval dengan rumus I sama dengan J dibagi K. Karena jangkauannya 31 dan kelasnya 6, jadi 31 dibagi 6 hasilnya sekitar 5,16. Lalu kita bulatkan menjadi 6. Setelah itu kita membuat tabel interval tinggi badan beserta frekuensinya. Dimulai dari interval pertama, yaitu 149 sampai 153 dengan frekuensi 3. Lalu 154 sampai 158 sebanyak 9. 159 sampai 163 sebanyak 4. 164 sampai 168 sebanyak 7. 169 sampai 173 sebanyak 8. 174 sampai 178 sebanyak 2. Dan terakhir 179 sampai 183 sebanyak 1. Jumlah seluruh data adalah 34. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mera Nur Aziza ingin menjelaskan tentang diagram lingkaran statistika. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang diagram lingkaran yang dibuat berdasarkan data tinggi badan yang sudah dikelompokkan dalam beberapa interval. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan perbandingan proporsi data dalam bentuk persentase atau derajat. Setiap bagian lingkaran mewakili satu kelompok data. Nah, sebelum membuat diagram lingkaran, kita menghitung terlebih dahulu besar sudut dan persentase masing-masing interval dengan rumus derajat sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat dan persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Dari data yang ada, jumlah total data adalah 34. Nah, pertama kita harus menghitung derajat dari data yang hasil pembuatan tabel interval dari langkah sebelumnya. Dan untuk menghitung sudut data, kita memakai rumus F data per N dikali 360 derajat. Dan K1-nya ada 149 dikurang 153 sama dengan 3/34 dikali 360 derajat sama dengan 31,76 derajat. Dan untuk K2-nya ada 154 dikurang 158 sama dengan 9/34 dikali 360 derajat sama dengan 95,29 derajat. Dan untuk K3-nya ada 154 dikurang 163 sama dengan 3/34 dikali 360 derajat sama dengan 42,35 derajat. Dan untuk keempatnya ada 164 dikurang 168 sama dengan 7/34 dikali 360 derajat sama dengan 74,10 derajat. Dan untuk kelimanya ada 169 dikurang 173 sama dengan 8/34 dikali 360 derajat sama dengan 8,70 derajat.
Dan untuk ke-6-nya ada 174 dikurang 178 sama dengan 2/34 dikali 360 derajat sama dengan 21,17 derajat. Dan untuk K7-nya ada 179 dikurang 183 sama dengan 1/34 dikali 360 derajat sama dengan 10,18 derajat. Nah, untuk persentasenya di K1 ada 3/34 dikali 100% sama dengan 8,82%. Dan di K2-nya ada 9/34 dikali 100% sama dengan 26,47%. Untuk K3-nya ada 4/34 dikali 100% sama dengan 11,76%. Untuk K4-nya ada 7/34 dikali 100% sama dengan 20,58%. Dan untuk K5-nya ada 8/34 dikali 100% sama dengan 23,52%. Untuk K6-nya ada 2/34 dikali 100% sama dengan 5,88%. Dan untuk K7-nya ada 1/34 dikali 100% sama dengan 2,94%. Dan jadilah diagram lingkaran seperti yang ada di sebelah kanan ini. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang histogram. Histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menyajikan data berkelompok, di mana batang-batangnya saling berdempetan untuk menunjukkan distribusi data. Pada slide ini, data yang digunakan adalah data tinggi badan yang sudah disusun dalam bentuk kelas interval, yaitu 148,5 sampai 153,5, 153,5 sampai 158,5, 158,5 sampai 163,5, 163,5 sampai 168,5, 168,5 sampai 173,5, 173,5 sampai 178,5, 178,5 sampai 183,5. Dan batas atas terdiri dari 153, 158, 163, 168, 173, 178, 173. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5 sehingga menjadi 148,5, 153,5, 158,5, 163,5, 168,5, 173,5, 178,5. Tepi atas diperoleh dari batas atas tambah 0,5 sehingga menjadi 153,5, 158,5, 163,5, 168,5, 173,5, 178,5, dan 183,5. Pada diagram histogram, sumbu horizontal menunjukkan kelas interval tinggi badan, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah data. Setiap batang memiliki lebar sesuai interval kelas, dan tinggi sesuai jumlah data. Batang-batang saling berdempetan karena menggunakan tepi kelas. Dari histogram, terlihat bahwa ada kelas dengan frekuensi paling tinggi dan ada kelas dengan frekuensi lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa penyebaran data tidak sama di setiap kelas. Histogram digunakan untuk menyajikan data berkelompok secara visual, sehingga memudahkan dalam melihat distribusi dan frekuensi data. Baik, selanjutnya kita sudah sampai di slide ke-6, tahap 3 pengolahan data, yaitu pemusatan data min, median, dan modus. Pertama, kita akan jelaskan min terlebih dahulu. Min atau rata-rata adalah jumlah seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, rumusnya adalah sigma F X ke I dibagi ke N. Pertama-tama kita harus mencari X ke I-nya dulu, yaitu dengan rumus
batas atas dikurang batas bawah dibagi 2. Nah, batas atas dan itu adalah 153 dan batas bawahnya adalah 149. Nah, ini tinggal kita bagikan dengan 2 sesuai dengan rumus dan hasil yang akan kita dapatkan adalah 2. Karena 153 dikurang 49 adalah 4. 4 dibagi 2 di 2. Nah, untuk ke rumus awalnya lagi, yaitu min atau rata-rata. Untuk mendapatkan hasilnya, kita sudah ada di tabel berikut yang sudah dihitung dan disediakan. 5.564 dibagi N. N di sini adalah 34 alias jumlah semua data. Jadi rata-ratanya atau minnya itu adalah 163,6. Baik, selanjutnya kita akan mencari median. Median adalah data tengah dari ukuran sebaran data setelah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Pertama, kita harus cari kelasnya dulu. Untuk mendapatkan kelasnya adalah data min ditambah 1/2 N, yaitu 149 ditambah 17 sama dengan 166. Nah, 166 ini berada di kelas keempat. Langkah kedua, kita masukkan rumus. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurang F besar per F kecil dikali I. Nah, kira-kira F besar itu apa sih? F besar di sini adalah kumulatif dari kelas sebelumnya. Sedangkan F kecil di sini adalah frekuensi kelasnya. Dan I di sini adalah interval. Jadi kita tinggal masukkan saja 163,5 ditambah 17 dikurang 6 dibagi 7 dikali 5. Nah, dengan hasil akhir 164,2. Jadi mediannya adalah 164,2. Baik, yang terakhir adalah modus atau MO. Baik, yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau banyak keluar dari suatu ukuran data. Langkah yang pertama, kita harus cari kelas, yaitu dengan cara menentukannya adalah dengan cara melihat frekuensi yang terbesar, yaitu adalah di kelas kedua, yaitu memiliki frekuensi 9. Nah, kedua, kita masukin aja ke dalam rumus. Rumusnya adalah TB atau tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2. D1 adalah selisih dengan kelas sebelum. Sedangkan D2 adalah selisih dengan kelas setelah. Dikali dengan interval. Jadi tinggal kita masukkan saja. Tepi bawahnya ada 153,5 ditambah D1 9 dikurang 3 sama dengan 6 dan D2 nya 9 dikurang dengan 4 sama dengan 5. Jadi 153,5 ditambah 6 dibagi 6 tambah 5 dikali 5. Jadi untuk MO nya adalah 153,5 ditambah 2,7 dan memiliki hasil akhir 156,2. Itu adalah nilai modusnya atau merupakan data yang paling sering muncul banyak keluar dari suatu ukuran data. Baik, itu saja untuk slide ke-6 tahap 3 pengolahan data, pemusatan data, min, median, dan modus yang akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi statistika matematika. Di sini bagiannya yaitu tahap 3 pengolahan data. Pengolahan data tersebut terdiri dari kuartil bawah, kuartil atas, desil, dan persentil. Kita mulai dari kuartil bawah dulu ya. Jadi kuartil bawah itu adalah nilai tengah antara data terkecil dan mediannya sendiri. Nah, untuk step kita mencari kuartil bawah yaitu pertama kita harus cari kelasnya. Nah, cari kelasnya itu dengan data minimalnya ditambah 1 per n. Nah,
kita akan mencari data tersebut dengan data yang kecil, yaitu 149. Nah, 149 ditambah 8,5. 8,5 nih, kalau misalnya kalian nanya-nanya 8,5 itu dari mana sih? 8,5 itu dari hasil perkalian 1/4 dikali 34. Nah, 34-nya itu sendiri dari jumlah siswanya. Nah, kedua, masukkan ke dalam rumusnya. Ke dalam rumusnya dengan Q1, kalau kuartil bawah itu disimbolkan dengan Q1 sama dengan TB plus kurung tutup 1/4 dikurang F besar dan per F kecil dikali I-nya. Nah, I-nya itu dengan data intervalnya itu dengan dari yang terkecil hingga terbesar, tapi dengan 5 jarak doang. Jadi kayak misalnya ini sendiri. Nah, kita masukin rumusnya itu 163,5 ditambah kurung tutup 8,5 dikurang 3/9 dikali 5. 5-nya itu sendiri dari jaraknya ya guys. Jadi ini tuh misalnya kita nyari misalnya mau si angka 5 ini sendiri. Nah, kita harus mencari misal dari 149, berarti sampai 5. 149, 50, 51, 52, 53. Nah, itunya sendiri 153. Jadi kita harus punya 5 jarak. Nah, kalau sudah hasilnya itu 153,5 ditambah 3 dan hasilnya itu 156,5. Seperti yang saya gariskan ini. Nah, oke. Nih ya. Tuh, saya kuningkan, oke. Oke, next kita di si kuartil ketiga. Kenapa kuartil ketiga? Langsung karena kuartil keduanya ini sudah dibahas, yaitu di median, teman-teman. Jadi kuartil 2 itu bisa disebut juga dengan median. Next, kita akan ke kuartil 3. Kuartil 3 itu adalah nilai tengah antara median dan data yang tertinggi. Pertama itu kita harus cari kelasnya juga ya, dengan data minimal ditambah 3/4. Hasilnya itu 149 ditambah 25,5 sama dengan 174,5. Itu ya ada di kelas ke-6. Di kelas ke-6. Nah, yang kedua itu kalian bisa masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Q3 sama dengan TB. Kita rumusnya juga sama semuanya teman-teman. TB ditambah kurung tutup 3/4 N dikurang F besar per F kecil dikali I-nya tersebut. 173,5 tambah 25,5 dikurang 31 buka kurung ya dikali 5. Hasilnya itu 173 ditambah minus 13,75. Hasilnya itu hasil akhirnya itu 159,75. Sorry. Oke. Maaf ya. Next kita di si desil dan persentil. Nah, untuk desil persentil sendiri yaitu kita harus menjelaskan dulu satu persatu ya teman-teman. Untuk desilnya itu data yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Dengan demikian terdapat 9 desil, yaitu misalnya desil ke-1, desil ke-2 sampai desil ke-9. Nah, pertamanya itu kita harus tentukan si desilnya ini 1 sampai 10. Misal kita mengambil datanya itu ke-2 atau enggak, terserah kalian pokoknya. Nah, kalau sudah ini ini tuh rumusnya KDI sama dengan data min plus 1/10N ya teman-teman. Saya tandain merah. Nah, D2 nya itu KD2 1 sama dengan 149 ditambah 6,5. Hasilnya 155,5. Ini tuh ada di kelas kedua ya. Nah, yang keduanya itu masukkan ke dalam rumusnya. Untuk masukkan ke dalam rumusnya sama saja, tapi ini karena rumusnya 1/10, jadi kita maksudnya I/10N. Nah,
DI-nya itu kayak intervalnya itu keberapa ya? Sama dengan TB plus tutup kurung 1 per I per 10N dikurang F besar per F kecil dikali I. Nah, kemudian ini 153,5 ditambah 6,8 dikurang 3 per 9, hasilnya itu 153,5 tambah 21 sama dengan 155,56 yang saya coretkan warna kuning ya. Sorry. Oke, next yang terakhir yaitu persentil. Persentil sendiri yaitu nilai data yang membagi keseluruhan data tersebut sampai 100. Bagian yang sama banyaknya, dengan demikian terdapat nilai 99 persentil, yaitu P ke-1, P ke-2, P ke-3, P ke-4 sampai P99. Nah, untuk mencari tahu satu, itu kita harus tentukan desilnya 1 sampai 100 dan mencari kelasnya. PI itu sama dengan KPI sama dengan data min plus I per 100N. Nah, di sini ada P, kita mencari P yang ketiga misalkan. Nah, kita harus mencarikan tiga tersebut. KP 35 sama dengan 149 ditambah 11,9, hasilnya itu 160,9 yang berada di kelas ketiga. Kalau kalian mencari kelas ketiganya itu, kalian bisa mencari tabelnya ya. Kalian bisa mengecek ulang. Nah, yang kedua itu kalian masukkan ke dalam rumusnya tersebut. Nah, masukannya tuh misalnya PI sama dengan TB ditambah tutup buka I per 100N dikurang F besar per F kecil dikali I-nya tersebut juga. Nah, ini kan kita mencari P yang ke-35 nih. Jadi P35 sama dengan 158 tambah tutup kurang 11,9 dikurang 12 per 14. Nah, P yang ke-35 ini hasilnya 158 tambah minus 0,125. Hasil semuanya itu adalah 158,375. Seperti itu teman-teman. Ini kan bisa lihat sendiri ya yang saya coret. Nah, ini ya. Yang ini dan hasilnya itu P35 sama dengan 158,375. Nah, mungkin sekian penjelasan pengolahan tahap 3 yaitu tentang kuartil 1, kuartil 3, desil dan persentil. Semoga menjawab, semoga bisa memahami penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi nih di tahap 3 pengolahan data. Kita sudah mencapai ke ukuran penyebaran data teman-teman. Di ukuran penyebaran data ini kita ada jangkauan antar kuartil, simpangan antar kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan batu. Nah, biar kakak jelaskan ya satu-satu. Nah, di sini ada jangkauan antar kuartil dan simpangan antar kuartil. Apa sih kedua ini? Jangkauan antar kuartil itu adalah jarak antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jika kalian nggak ingat di slide sebelumnya, itu di sini ada kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, kalau misalkan kalian kurangi kuartil atas dengan kuartil bawah, kalian akan mendapatkan jangkauan antar kuartil seperti itu teman-teman. Nah, lalu apa nih simpangan antar kuartil? Simpangan antar kuartil itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi ini tinggal dibagi 2 aja teman-teman. Jadi 1,625. Lalu lanjut lagi ada simpangan rata-rata. Apa sih simpangan rata-rata itu? Simpangan rata-rata adalah jarak dari setiap nilai data terhadap nilai data rata-rata selanjutnya. Dengan rumus ini teman-teman. Sini kalian bisa ikuti rumusnya langsung dan bikin tabel seperti ini untuk menghitung simpangan rata-rata. Ya, biar kakak zoom sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Dan sini juga ada hasilnya. Itu 1,6 dibagi N atau jumlah data yaitu 34.
yang menghasilkan 0,047 seperti itu. Lalu lanjut lagi ada simpangan baku. Nah, simpangan baku ini apa sih? Simpangan baku ini adalah rata-rata jarak setiap nilai data terhadap nilai rata-rata selanjutnya dengan menggunakan kuadrat untuk menghilangkan nilai negatif. Jadi ini tuh sama kayak simpangan rata-rata, tetapi dia ini menggunakan kuadrat teman-teman untuk menghilangkan nilai negatifnya. Jadi ini adalah rumus yang harus dipakai. Sama, kita harus bikin tabel juga. Namun ini tuh di pangkat 2 teman-teman. Sama. Baru nanti dimasukkan ke dalam rumusnya. Ini 293,76 per 34. Ini di kuadrat 8,64. Tinggal diakalin pakai kalkulator teman-teman. Dan hasilnya adalah 2,9. Jadi simpangan bakunya itu adalah 2,9.